Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Putri Cayani. Saya dari Universitas Budi Dharma ingin mempresentasikan project West saya tentang framework dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP dengan dosen pengampu Dito Putrotomo, MKOM. Saya Bella Putri Cayani dari kelas SIM 2001 dengan PN 201200069. Di sini ada framework dengan framework Zechman. Zechman framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zechman sederhana dan bersifat logis yang membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Meskipun sederhana, Zechman dapat framework membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Berikutnya, kelebihan dari Zechman tersebut adalah sarana ini telah menjadi pendekatan yang populer karena Zechman Framework memiliki kelebihan merupakan platform yang netral, merupakan perangkat perencanaan yang powerful, komprehensif, dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal. Membantu dalam menyelesaikan problem, membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Berikutnya, Zechman Framework Column. Dengan menggunakan Zechman Framework, perusahaan dimodelkan dengan menjawab 6 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut biasanya dikaitkan dengan sebuah enterprise, yaitu 5W dengan 1H. Pertama ada what, apakah yang menjadi the business data, business information, atau objek. Berikutnya ada how, bagaimana business berjalan, misalkan bagaimanakah proses dari sebuah bisnis atau business proses. Where, di manakah bisnis beroperasi. Who, siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis, apakah unit bisnis dan bagaimanakah hierarki bisnis tersebut. Berikutnya ada when, bila mana atau kapan proses bisnis dilakukan, misalkan bagaimana dengan business schedule dan workflow. Berikutnya ada why, mengapa. Berikutnya ada why, mengapa proses-proses atau orang-orang di lokasi dipandang penting terhadap bisnis. Misalkan apakah business driver atau business objektif. Dari keenam pertanyaan ini dilihat dari 6 sudut pandang berbeda, seperti perspektif eksekutif, perspektif business, manajemen, perspektif arsitek, perspektif manajer, teknikal, dan perusahaan. Berikutnya ada segmen promote words. Setiap baris mempresentasikan view organisasi dari perspektif untuk bagaimana audiens yang berbeda-beda. Baris-baris tersebut dialokasikan pada audiens sebagai berikut. Eksekutif perspektif memahami business scope dan dapat menyediakan view konseptual dari enterprise. Sedangkan business management perspektif memahami bisnis model dan dapat menyediakan view konseptual dari enterprise.
Berikutnya ada arsitek perspektif, mendevelop bagaimana sistem dapat membangun logical view dari enterprise. Berikutnya ada manager perspektif, di mana menghasilkan model teknologi yang dapat menyediakan physical view dari enterprise tersebut. Berikutnya ada technician perspektif, memahami presentasi detail dari spesifik item bisnis, meskipun hal tersebut out of context view dari enterprise. Enterprise perspektif menyediakan view function enterprise dari perspektif user, employee, partner, atau customer. Berikutnya ada framework COVID. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola IT di mana dan atau bisa juga disebut sebagai tools set pendukung yang bisa digunakan untuk jembatani antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik, digunakan untuk kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID dikenal luas dengan standar de facto untuk kerangka kerja tata kelola IT atau IT governance yang terkait dengannya. Di sisi lain, standar atau framework ini terus berevolusi sejak diluncurkan hingga rilis COVID-5 yang diluncurkan pada tahun 2012 yang lalu. Setiap rilisnya, kerangka kerja ini melakukan pergeseran beberapa paradigma. COVID-5 beserta prinsip dan enabler yang bersifat umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit ataupun sektor publik. 5 prinsip tersebut adalah meeting stakeholder, conference enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling holistic approach, and separating governance from management, dan berikutnya ada information technology infrastructure library atau biasa disebut ITIL. Dalam framework ITIL, hal yang paling utama adalah membangun service strategi. Service strategi berikut berfokus pada identifikasi peluang pasar dan yang layanannya dapat dikembangkan untuk memenuhi rekrutmen pada bagian internal ataupun eksternal pelanggan. Framework ITIL ini merupakan best practice dalam IT service management. ITIL dapat mempermudah dan mengevaluasi layanan serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan mengarahkan perkembangan layanan. Dalam framework ini, hal yang paling utama adalah membangun strategi survive. Strategi berfokus pada identifikasi peluang pasar yang layanannya dapat dikembangkan dan memenuhi rekrutmen pada bagian internal ataupun eksternal pelanggan. Dalam survive strategi terdapat 3 layanan yang harus diperhatikan, yaitu survive design atau survive design transition dan survive operation.
Survive Design berfokus pada kegiatan yang berlangsung pada pengembangan strategi dalam desain dokumen, berisikan semua aspek yang ditujukan untuk layanan dan untuk semua aktivitas yang mendukung kegiatan tersebut. Survive Transition berfokus pada implementasi dari output layanan desain dokumen dan penciptaan layanan produksi ataupun modifikasi layanan yang sudah ada. 3. Survive Operation berfokus pada kegiatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan menjaga layanan yang dijelaskan dalam berbagai service, level agreement, dan pelayanan strategi. Service ITIL ini menghasilkan continual survive improvement, berfokus pada kemampuan untuk menyampaikan continual improvement sehingga memiliki kualitas layanan yang baik dalam organisasi IT. ITIL Framework terdiri dari beberapa versi, yaitu versi 1, Information Technology Infrastructure Library, merupakan gabungan dari sekumpulan konsep dan praktikal dalam menjalankan pengelolaan infrastruktur pembagian serta operasional GI di suatu institusi. Diciptakan pada akhir 1980-an oleh Central Computer and Technology Komunikasi Agency. Organisasi memiliki organisasi milik pemerintah Inggris yang bergerak di bidang komputer dan telekomunikasi. Beberapa kemampuan SOP atau Standard Operating Procedure dikenal sebagai ITIL versi 1. Sedangkan ITIL versi 2 pada tahun 2001 memandang besar perlunya keselarasan atau alignment antara proses bisnis dengan IT. Berikutnya ITIL versi 3 rilis pada tahun 2007 dengan sudut pandang baru, integrasi antara bisnis dan layanan IT dalam sebuah daur hidup berulang. Versi ini terdiri dari 5 proses besar, yakni versi Survive Strategi, Design, Transition, Operation, dan Continuous Service Improvement. Manfaat ITIL itu sendiri adalah peningkatan kepuasan pengguna dan pelanggan dengan layanan IT, ketersediaan layanan yang meningkat langsung berdampak pada keuntungan usaha, ada penghambatan keuangan dari kekurangan reward, keahlian, kehilangan waktu, pengelolaan sumber daya, manajemen yang lebih baik, perbaikan time to market produk dan jasa baru, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meminimalisasi risiko yang ada. Berikutnya ada Toga Framework atau The Open Architecture atau Toga Framework. Toga Framework merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah metodologi, Enterprise Architecture Toga menawarkan kerangka level kerja yang lebih tinggi pengembangan enterprise dari software tersebut. Toga memiliki beberapa pilar, di antaranya Designers Arsitektur, menjelaskan tentang informasi, strategi, bisnis, governance, organisasi, dan tata cara adaptasi pada proses yang sudah berjalan dalam suatu organisasi. Berikutnya ada Application Arsitektur, berupa sebuah perancangan desain untuk melakukan strukturisasi dan penyebaran sistem aplikasi yang berkaitan dengan tujuan bisnis kerangka kerja.
organisasi lainnya, dan seluruh akar proses bisnis. Data arsitektur, aktivitas pendefinisian data storage, organisasi, manajemen, dan pemeliharaan termasuk logikal dan fisikal model data. Berikutnya ada technical arsitektur, aktivitas pendeskripsian seluruh hardware, software, dan infrastruktur IT diperlukan dalam pengembangan bisnis aplikasi ini. Kelebihan TOGAF. TOGAF itu bersifat open source sehingga fleksibel untuk digunakan, dan implementasi teknologi software yang terstruktur dan terorganisir mampu membuat pendekatan yang sistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplika dengan sedikit error, memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk enterprise arsitektur oleh New Architect dan Experience Architect. Sebagai berikut adalah hasil dari materi saya yang saya dapat jelaskan. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.